warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Dian Lailatul Fajriyah. Di sini saya akan membagikan sebuah cerita yang berjudul Tiga Sahabat dan Luapan Air Sungai. Simak baik-baik ya. Di suatu kaki bukit cemara terdapat sebuah padang rumput hijau yang menjadi rumah bagi tiga sahabat yang memiliki sifat yang sangat berbeda. Yang pertama ada Rudy, seekor rusa jantan yang gagah. Yang kedua ada Benny, berang-berang yang pekerja keras. Dan yang ketiga ada Edo, burung elang yang penglihatannya sangat tajam. Rudy bangga dengan kecepatannya, ia bisa berlari secepat angin. Sementara Benny bangga dengan ketangkasannya, ia bisa membangun bendungan dan menggali terowongan. Lalu Edo bangga dengan matanya yang bisa melihat hal-hal kecil dari ketinggian. Sayangnya, mereka sudah merasa sangat hebat. Mereka lupa bahwa suatu masalah tidak bisa diselesaikan sendirian. Mereka tinggal di dekat Sungai Cikepuh yang menjadi sumber bagi kehidupan mereka. Rudy sering mencela kecepatan Benny yang lambat saat di darat. Lalu Benny menggerutu karena Rudy hanya tahu berlari dan tidak bisa membangun apa-apa. Sementara Edo hanya terbang tinggi, merasa masalah darat adalah urusan mereka. Di suatu malam, badai besar datang. Hujan turun tak henti-henti, membuat Sungai Cikepuh meluap dengan cepat. Pagi harinya, air sungai telah membanjiri sebagian besar padang rumput. Kepanikan melanda mereka. Kita harus pindah ke Bukit Cemara, seru Rudy, dan tanpa menunggu ia langsung berlari. Namun ia terhenti di tepian air, Pak. Airnya sangat deras dan keruh. Ia tahu, meskipun ia cepat, ia tidak bisa berenang melawan arus sekuat itu. Edo yang terbang tinggi di atas melihat ke bawah. Ia bisa melihat bahaya yang mendekat. Ada sebuah pohon besar tumbang di hulu sungai, menghalangi aliran air utama dan berpotensi menyebabkan gelombang air yang lebih besar jika bendungan alami itu jebol. Benny dengan naluri pembangunnya mencoba menggali parit-parit kecil untuk mengalirkan air. Ia bekerja keras, tetapi air datang terlalu cepat. Paritnya langsung terisi. Air terus naik mengancam sarangnya. Edo mendarat cepat di sebelah Rudy dan Benny yang sedang kebingungan. Lari saja, Edo, tidak ada gunanya berdiri di sana, teriak Rudy yang frustasi. Tidak bisa, ada bahaya yang lebih besar di hulu, balas Edo. Pohon tumbang itu menahan air, kalau jebol, seluruh lembah akan tenggelam. Kita harus memikirkan atau mengalirkan air ke arah lain. Rudy memandang arus sungai yang ganas, lalu ke arah bukit yang aman. Ia dilema, tapi bagaimana? Kita tidak bisa terbang sepertimu. Benny menepuk pundak Rudy dan berkata, kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Edo, kamu yang tahu posisi dan medan. Rudy, kamu yang tercepat. Aku tahu cara bekerja dengan kayu dan tanah. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama dan melupakan semua perbedaan dan masalah di masa lalu. Rencana pun disusun. Edo akan terbang tinggi dan memandu Rudy ke tempat yang paling dangkal dan minim arus di hulu sungai, dekat dengan pohon yang tumbang. Rudy akan menggunakan kekuatan kakinya dan mendorong Benny yang digendong di punggungnya melintasi air yang deras. Kecepatan Rudy akan membantu mereka melawan arus yang deras. Setibanya di sana, Benny akan menggunakan gigi dan keahliannya untuk menggerogoti dan memotong dahan-dahan penting dari pohon tumbang, sehingga pohon itu bisa bergeser dan air bisa mengalir pelan-pelan tanpa menyebabkan banjir bandang. Mereka bergerak cepat. Edo terbang rendah, matanya yang tajam mencari batu pijakan di bawah air dan menunjukkan arah dengan teriakan. Rudy melompat ke air dengan hati-hati, menjaga Benny agar tetap kering di punggungnya. Ia
menggunakan tenaganya untuk menyeimbangkan diri melawan arus air. Ketika mereka sampai di lokasi, Benny langsung bekerja. Ia menggerogoti batang pohon besar itu dengan giginya yang kuat. Edo terus mengawasi dari atas, memberikan peringatan jika ada puing-puing yang mendekat. Rudy berdiri tegak di samping Benny, siap menariknya ke tempat aman jika air tiba-tiba melonjak. Setelah perjuangan yang melelahkan, Benny akhirnya berhasil membuat celah besar pada batang pohon itu. Air yang tadinya tertahan kini mengalir keluar perlahan melalui celah itu, sehingga banjir bandang pun terhindarkan. Ketika sahabat itu kembali ke padang rumput, air sungai memang tetap tinggi, tetapi perlahan mulai surut dan tidak lagi mengancam nyawa. Mereka berhasil menyelamatkan lembah bukan karena satu orang tercepat, atau satu orang kuat, atau satu orang berpenglihatan tajam, tetapi karena mereka menyatukan keahlian masing-masing. Sejak hari itu, Rudy, Benny, dan Edo menjadi tim yang tak terpisahkan. Mereka belajar bahwa keahlian akan sempurna jika dilakukan dengan kerjasama. Mereka tidak lagi saling mencela satu sama lain, karena mereka tahu masalah terbesar sekalipun akan bisa diatasi jika mereka bersatu. Sekian cerita dari saya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.